saya Jibril Magi, dan dalam memenuhi tugas-tugas kami sebagai mahasiswa di Pascasarjana IAKN Kupang, saya dan teman saya yaitu Abson Sabuin akan memaparkan menalar hubungan agama, Pancasila dan negara dalam membangun moderasi beragama di era disrupsi digital. Nah, saudara, negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke telah dikenal lama sebagai bangsa yang pluralis termasuk agama, dan para founding father atau pendiri bangsa kita membuat rumusan sebagai dasar negara sejak Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan itu menjadi sila pertama Pancasila. Dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa pada hakikatnya merupakan visi fundamental yang menjiwai seluruh visi negara atau bangsa Indonesia. Dan pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa disebut di dalam pasal 29 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, yang tidak jauh, yang dimana di ayat yang kedua dikatakan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, agama dan kepercayaan. Dan ketentuan konstitusi ini sesuai dengan konteks bangsa Indonesia yang majemuk dan beragama. Dalam zaman modern ini, saudara, agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tampak semakin memuncak sehingga berpengaruh pada hubungan antar agama. Dan konflik agama atau konflik antar agama atau antar umat, intoleransi, radikalisme, bahkan penistaan sering ditemui di dunia maya. Dan konflik ini seolah-olah memberi kesan bahwa agama adalah segalanya dan semua agama mengajarkan pada umatnya untuk saling mencintai dan menghormati. Dan ini tercoreng karena apa? Adanya radikalisme, intoleransi, dan penistaan agama yang terjadi. Hanya saja nilai kesucian agama seringkali dibentukkan dengan nilai luhur Pancasila. Nah, orang beragama sering menghadapi pilihan, kitab suci ataukah Pancasila. Pada akhirnya agama berkonflik dengan negara dan mengarah ke perdebatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang bersatu, membuat negara kita ini tidak harmonis, dan hubungan yang demikian tersebut dapat mengancam keutuhan daripada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat konteks ini, negara menerapkan moderasi dalam beragama di Indonesia. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pola hubungan antara agama. Pola hubungan antara agama. Pluralis adalah sifat yang dimiliki bangsa Indonesia termasuk dalam kehidupan beragama. Beberapa agama di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan semua perbedaan dipersatukan oleh Pancasila dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan fungsi agama sebagai pererat persaudaraan. Dan bukti sejarah telah tercipta kerukunan yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini. Dan komunikasi yang terjadi dapat membangun kesejahteraan di tanah air ini, dan komunikasi yang ada bukan bertujuan untuk menggabungkan agama menjadi satu ataupun mewujudkan agama baru, melainkan untuk mempelajari dan mengakui adanya perbedaan doktrin atau pengajaran yang fundamental dari setiap agama. Jadi komunikasi yang ada guna terjalin persaudaraan yang tulus dan jujur sesuai daripada kehendak Tuhan. Dan yang berikut adalah pola hubungan agama dan Pancasila. Hubungan implisit antara agama dan Pancasila tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan gagasan tersebut menunjukkan Pancasila merupakan mahakarya bangsa Indonesia melalui para pendiri bangsa kita atau para founding father kita. Dan pola yang ketiga adalah pola hubungan agama dan negara. Nah, perdebatan tentang hubungan agama dan negara di Republik ini terus berlanjut dan tidak pernah berhenti, saudara, hingga saat ini. Sederhananya begini, agama dan negara adalah dua institusi yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Secara teoritis ada 4 kemungkinan hubungan antar negara dan agama. Yang pertama, yaitu adalah negara memanfaatkan agama untuk kepentingan politik,
Dan yang kedua, agama mendominasi komunitas politik atau negara. Dan yang ketiga, agama dan negara terpisah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah model diferensiasi dan kerjasama antar negara dan agama. Dan yang berikut pola yang terakhir adalah moderasi beragama di era disrupsi digital. Nah, moderasi harus dipahami saudara sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan dan keseimbangan yang sempurna di mana semua anggota masyarakat terlepas dari suku, budaya, agama, dan pendapat politik harus mau mendengarkan satu sama lain dan belajar dari satu sama lain untuk membentuk kemampuan untuk mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, jelaslah bahwa moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga persatuan dengan sikap toleran. Warisan leluhur mengajarkan kita untuk memahami dan berempati satu sama lain yang berbeda dari kita. Demikian untuk beberapa pula yang saya sajikan. Teman saya Abson akan melanjutkan paparan dalam materi ini. Baik, selanjutnya tentang pelembagaan dan penegakan moderasi beragama. Pelembagaan dan penegakan moderasi beragama dapat terjadi melalui beberapa institusi. Yang pertama, keluarga, dan yang kedua, lembaga pendidikan, ketiga, lembaga keberagaman, dan yang keempat, lembaga negara. Pertama, dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan terpenting untuk mempraktikkan moderasi beragama. Dan yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik peserta didik untuk memutus mata rantai kekerasan yang atas nama agama yang diakibatkan oleh konflik antar umat beragama. Pendidikan agama dengan nilai-nilai Pancasila dan agama dengan negara. Dan yang ketiga, lembaga keagamaan. Peran strategis lembaga keagamaan dalam mendorong moderasi beragama dimainkan oleh tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu, peran tokoh agama atau pemuka agama sangat penting untuk mencapai pemahaman yang baik terhadap umat, sehingga muncul rasa persaudaraan yang sejati dan saling menghargai antar pemeluk agama. Dan yang keempat, lembaga negara. Moderasi beragama memang menjadi kunci untuk menciptakan toleransi dan kerukunan secara lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkat harus mendorong kebijakan keagamaan yang moderat untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.